Sini. Sini. Ada lagi? Masih ada yang lain? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini pada kesempatan kali ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dan dalam rangka at-tafaqquh fid din, sembari menunggu masuknya waktu salat Isya adalah nikmat dan anugerah darinya yang harus kita syukuri. Dan ia telah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fi wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaallah taala bukanlah partai, organisasi ataukah embel-embel dunia lainnya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan konsekuensi-konsekuensinya. Dan karena kita ingin meningkatkan iman kita dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah ulama Islam yang akan disampaikan sebagai landasan kita di dalam beragama dan menuju Allah Jalla wa Ala Sang Pencipta. Dapat hadir di majelis ilmu agama di rumah Allah adalah anugerah dan nikmat yang tidak Allah Jalla wa Ala berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Bagaimana tidak nikmat dan tidak berharganya nikmat tersebut. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka kecuali akan turun kepada mereka sakinah ilahi, ketenangan ke dalam jiwa mereka, tercurahkan untuk mereka rahmat,
malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Apalagi majlis ilmu agama yang seperti ini, setelah melakukan suatu salat sembari menunggu masuknya waktu salat berikutnya, maka ini adalah keutamaan di atas keutamaan. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah, jawab para sahabat. Maka Nabi pun menjawab bersabda, isbaghul wudu ala al-makari wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat wa dhalikumur ribat, yaitu menyempurnakan wudhu walaupun berat karena cuaca yang dingin atau karena sedang malas, sedang mengantuk. Banyaknya langkah yang diangkat menuju masjid dan menunggu masuk waktunya salat setelah melakukan suatu salat sebelumnya. Itulah ribat dan itulah ribat. Apa keutamaan seseorang dari ribat? Apabila dia melakukannya, keutamaan yang Allah sebutkan di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa riba merupakan sumber kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa apabila kita telah bertemu dan berkumpul, maka tiada kebaikan pada pertemuan dan perkumpulan kita apabila kita tidak saling nasihat menasihati sesama kita. Karena hanya dengan itu Allah akan menurunkan kebaikan di dalam pertemuan dan perkumpulan kita. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada perintah untuk bersedekah, ajakan kepada hal yang ma'ruf, dan mendamaikan di antara manusia. Hanya dengan nilai-nilai yang seperti ini, persaudaraan dan persahabatan di antara kita akan abadi hingga hari kiamat, sekalipun tiada hubungan nasab di antara kita. Tapi sebaliknya, semua persaudaraan, semua persahabatan, seindah apapun ketika di dunia ini, apabila tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa, tidak dibangun di atas at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, akan sia-sia dan akan berubah menjadi sebuah permusuhan di antara mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di antara mereka di dunia ini akan bermusuhan sesama mereka pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang menjadikan nilai-nilai takwa sebagai landasan persahabatan dan persaudaraan di antara mereka. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Topik pembahasan kita hari ini adalah kembalilah kepada Allah Jalla wa Ala. Mungkin terbesit di hati kita, apakah judul yang seperti ini cocok kepada orang-orang yang sudah banyak amal salehnya, yang sudah disiplin menjaga salat 5 waktu? Atau mungkin terbesit di hati sebagian kita, ini judul enggak cocok untuk ikhwan kibar, dengan tanda kutip. Cocoknya buat orang-orang yang baru ngaji, untuk preman yang baru taubat. Ini bisikan syaitan. Apabila bisikan tersebut berada di dalam hati kita, maka segeralah bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, menunjukkan hati kita sedang berpenyakit. Karena jangankan kita jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW saja yang merupakan seorang nabi, seorang rasul, coba kita bacakan ayat-ayat, baca Al-Quranul Karim.
Kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, betapa banyak perintah dan larangan diutarakan oleh Allah kepada beliau, dan beliau seorang Nabi lagi, Rasul. Di dalam surat Al-Ahzab, coba antum baca surat Al-Ahzab, ayat yang pertama apa Allah katakan? Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini Allah Jalla wa'ala utarakan kepada nabinya, kepada rasulnya, khatabun nabiyyin, makhluknya termulia secara mutlak. Tiada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang akan masuk syurga kecuali setelah beliau memasukinya. Bahkan semua orang akan masuk neraka apabila tidak taat kepada beliau dari umatnya dan tidak beriman kepada beliau. Bersamaan dengan itu, Allah masih mengutarakan kepadanya perintah untuk bertakwa, seruan untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membengkak dan pecah-pecah karena panjangnya salat malam beliau, maka ibunda kita mengatakan, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan ibadah semaksimal ini, seperti ini banyaknya, seperti ini panjangnya, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa ala? Manakala Abu Bakar berkata di dalam Sahih Al-Bukhari, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku sebuah doa yang akan aku pelihara di dalam salatku. Apa doa yang Nabi ajarkan kepada hamba Allah ini yang telah mendapatkan gelar As-Siddiq dari Allah dan dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam? Ini benar-benar ikhwan kibar nih, Abu Bakar. Ini kibar. Ya. Panitia kajian paling senior nih, Abu Bakar, ya kan? Panitia kajian Rasulullah yang pertama kali. Udah itu mertuanya Nabi lagi. Yang paling pertama ngaji sama Nabi. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim, kana Abu Bakar idza qara'a al-Qur'an akhadahu al-buka. Wahai Rasulullah, jangan Abu Bakar yang menghentikan engkau sebagai imam salat, karena ini orang kalau setiap baca Al-Qur'an pasti nangis. Kata putrinya sendiri. Bersamaan dengan itu, ketika Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Apa doa yang Nabi ajarkan? Mungkin kalau doa tersebut diajarkan kepada kita, kita merasa ya, ini yang ngasih nasihat kok nganggap ana masih kurang sempurna nih. Emangnya gua pelaku maksiat, gua ikhwan kibar nih. Saya ikhwan kibar nih, ikhwan senior. Kok ini nasihatnya? Nggak tahu beliau gimana ibadah ana dan perjuangan ana untuk dakwah ini. La haula wala quwata illa billah. Doa yang Nabi ajarkan kepada orang ini yang telah mendapatkan gelar As-Siddiq langsung dari Allah dan dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hendaknya engkau berdoa kepada Allah di dalam salatmu, ya Allah,
Aku adalah hambamu yang telah bergelimang dengan dosa, berlumuran dosa, zulman katsira. Aku hambamu yang berlumuran dosa. Ucapkan olehmu doa ini wahai Abu Bakar. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Kecuali dirimu. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Padahal mungkin kita akan bertanya, emangnya Abu Bakar punya dosa apa? Ya kan? Kalau kita pikirkan, kayaknya mau hitung cari dosa Abu Bakar nggak dapat deh. Betul nggak? Hah? Betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang disiksa karena mereka orang miskin, karena mereka budak saya. Abu Bakar langsung mengambil hartanya dan memerdekakan mereka di jalan Allah. Di jalan Allah agar bebas mengamalkan agama Allah. Di saat seluruh manusia mendustakan Rasulullah, beliau mau mengimaninya. Di saat Nabi SAW mengajak beliau untuk menemani Nabi hijrah ke Madinah, padahal Nabi sedang dicari-cari oleh kaum musyrikin untuk dibunuh, rela beliau menemani Nabi berjalan kaki setengah perjalanan ke Madinah. Setengah perjalanan berikutnya baru menggunakan onta. Siang dan malam berjalan kaki, naik turun gunung dan keluar masuk goa. Dan Nabi sebagai wanted-nya penduduk Mekah. Ente diminta oleh seorang ustaz yang udah jadi wanted, mau nemani beliau? Hah? Jangankan nemani wanted, nemani khutbah Jumat ustaz aja kita mikir panjang. Kalau setahun sekali boleh lah, tapi kalau udah tiap Jumat ya mulai cari-cari alasan. Ya kan? Berat. Abu Bakar selalu sami'na wa ata'na terhadap ajakan dan seruan Nabi SAW di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, ketika Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku pelihara di dalam salatku." Doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, seandainya Nabi mengajar seseorang berkata kepada kita untuk memperbanyak doa tersebut, mungkin kita akan baper. Kita mungkin akan sensitif. Kita akan sentimen kepada orang yang mengajarkan doa tersebut kepada kita apabila kita tidak tahu itu adalah hadis Nabi SAW. Nabi justru berkata, wahai Abu Bakar, perbanyaklah olehmu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku adalah hambamu yang berlumuran dosa. Ampunilah diriku. Sungguh tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali dirimu. Berilah ampunan dari sisimu untukku. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Luar biasa kan? Abu Bakar langsung menerimanya. Tidak lantas Abu Bakar menyatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, emangnya gua ini penjahat ya? Kok doa itu sih? Anak ini kan panitia kajian antum yang paling senior. Kok ini sih doanya? Ya, anak ini kan orang yang pertama kali mendapatkan gelar siddiq oleh Allah. Kok doanya seperti ini? Kok kesannya saya ini masih banyak maksiatnya?" Tidak. Karena ahli tauhid itu adalah orang yang selalu menilai dirinya hina dan tidak memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri seorang yang imannya sudah kuat, tauhidnya sudah lurus. Dia selalu takut kepada Allah dan cemas apabila amalan-amalan yang telah ia kerjakan belum diterima oleh Allah dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Dan dia selalu menyesalinya. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Jalla wa'ala berfirman, ketika Allah Jalla wa'ala berbicara tentang kriteria orang-orang yang beriman sebagai penghuni syurga Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak, Allah menyebutkan di antara kriteria mereka adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat, tetapi hati mereka selalu takut kepada Allah karena mereka tahu bahwa diri mereka akan kembali kepada Allah.
yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, tetapi juga syadidul iqab. Pemilik syurga dan neraka, pemilik nikmat dan azab kubur. Maka mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Ketika ayat ini diketahui oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat indahnya rumah tangga yang dibimbing oleh ilmu. Nah, indah seperti ini. Istri belajar ke suami. Tapi suami belajar ke istri jarang kayaknya. Gengsi biasanya, egois, betul nggak? Iya, walaupun istri guru tahsin, si suami belum paham Iqra pun belum lewat. Gengsi tetap, egois tetap. Dibetulin bacaannya, bacaan dulu itu yang belum pintar, belum pandai. Padahal belum bisa baca Al-Quran. Banyak yang seperti ini nggak mau belajar. Ini orang-orang yang sombong. Sebagai cerita ya, di masa tabi'in ada seorang wanita salihah, kalau bahasa kita sekarang ustazah. Ayahnya ulama tabi'in yang paling berilmu adalah ayahnya yang bernama Sa'id bin Musayyab. Ini tabi'in yang paling berilmu. Kalau tabi'in yang paling utama adalah Uwais Al-Qarni, karena ada pujian langsung dari Nabi SAW untuknya. Tetapi untuk dari sisi ilmu, Sa'id bin Musayyab adalah tokoh tabi'in dalam masalah ilmu, yang paling berilmu. Menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tabi'in yang paling banyak bertemu dengan para sahabat Nabi. Nah, beliau punya putri pernah dilamar oleh beberapa pangeran di masa itu, ditolak oleh beliau. Padahal pangeran di masa itu kalau hari ini menjadi khatib hebat dan ustadz hebat mungkin, ya kan? Oleh anaknya, kalau saya tidak keliru, Abdul Malik bin Marwan, ditolak. Kemudian beliau menikahkan putrinya dengan muridnya yang duda, hitam, pekat, miskin, karena dia saleh dan berilmu. Singkat cerita, ketika murid beliau ini telah menjadi menantunya, suatu ketika dia minder karena melihat istrinya lebih berilmu daripada dirinya. Karena memang istrinya syekhah. Akhirnya dia minta izin kepada istrinya untuk nuntut ilmu lagi agar dia bisa lebih berilmu daripada istrinya. Apa kata istrinya? Karena kalau dia ingin menuntut ilmu pasti perginya kemana? Kepada Sa'id bin Musayyab alias ayah istrinya, mertuanya. Karena itulah tabi'in yang paling berilmu. Kata istrinya, duduk kamu di sisiku, akan aku tuangkan seluruh ilmu ayahandaku kepadamu. Mantap kan punya istri yang seperti ini? Akhirnya dia belajar kepada istri. Lah, sebagian kita ikhwan kibar, sholat malam gak berani ngeraskan suaranya, takut dibenarkan oleh istrinya nanti. Gak pede dia, bergetar kalau salat tahajud. Padahal salat tahajud kan menjahar bacanya. Takut dikritik sama istrinya. Takut dibenarkan tajwid. Lah ya, indahnya rumah tangga dengan ilmu. Istri belajar sama suami, suami belajar sama istri-istrinya. Itu lebih indah lagi. Baik, 6. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat di atas tadi? Mereka banyak berbuat tetapi hati mereka tetap takut kepada Allah sehingga Allah memuji mereka." Maknanya adalah mereka yang minum khamar, berzina dan mencuri, tetapi mereka tetap takut kepada Allah sehingga Allah memuji mereka. Apakah demikian penafsiran ayat tersebut? Seperti sikap sebagian orang, yang penting kita tetap takut sama Allah. Walaupun sering judi, masih sering keluar masuk diskotik, yang penting hati kita bersih, bro. Untuk apa nggak ke diskotik, nggak zina, selalu sholat, tapi hatinya kurang bersih, sama aja, bro, katanya. Ini syubhat syaitaniyah di akhir zaman. Ya. Kalau hati itu bersih, pasti amalan eksternalnya bersih. Ala inna fil jasadi mubghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al-qalb. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hati apabila telah membaik, pasti akan baik seluruh amalan eksternalnya.
Dan apabila hati itu memburuk, maka amalan eksternalnya pun pasti buruk. Ucapan dan perbuatan yang buruk menunjukkan hati yang buruk. Itu kaidah agama. Ya. Itu udah kaidah agama. Dan kembali lagi kepada pertanyaan ibunda kita tadi. Apakah seperti itu makna ayat tersebut wahai Rasulullah? Tanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi menjawab, la ya bintas Siddiq. Bukan demikian pemahaman dari ayat tersebut wahai putrinya As-Siddiq. Ini di antara keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang memuliakan mereka. Ya. Demikianlah seorang suami saleh yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina rumah tangga. Memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang memuliakan dirinya. Seperti di sini, ya bintas Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq, gelar yang sangat tinggi setelah para nabi dan para rasul. Terkadang Nabi kita memanggil ibunda kita ya Humairah. Apa arti Humairah? Wahai wanita yang cantik jelita, yang putih kemerahan. Karena memang ibunda kita putih kemerahan. Tapi jangan salah analogi ya. Karena istri yang sedikit hitam, akhirnya berarti panggilnya ya Kleng. Marah istrinya, walaupun Kleng udah 4 anak dari si Kleng ini. Rumah pun milik si Kleng ini. Mati antum. Nah, maka Nabi mengatakan la ya bintas Siddiq, bukan seperti itu pemahamannya wahai putri As-Siddiq. Justru yang Allah maksud dengan mereka dalam ayat ini adalah humul ladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum dzalik ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Adalah mereka yang gemar salat, gemar bersedekah, tetapi mereka selalu khawatir, selalu cemas. Seandainya amalan tersebut belum diterima oleh Allah, maka mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Dalam hadis Aghar bin Yasar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya. Sahabat-sahabatnya udah pasti masuk syurga. Nabi berkata kepada mereka, "Ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah fil yawmi 100 marrah." Wahai sekalian manusia, ingat yang dipanggil oleh Nabi siapa? Tidak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya yang lain selain mereka. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, karena sesungguhnya diriku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ente kalau dipanggil oleh kawan atau seorang ustad, ente banyak-banyak taubat ya ente ya. Gimana? Ini ustad kejam banget. Ini ustad, wah habis digibahi ustad tersebut. Di semua tongkrongannya habis dibully, habis karakter, habis digibahi oleh ustad tersebut. Seluruh aibnya dibongkar. Baper, keumuman manusia pasti seperti itu. Ada orang berkata kepada ente, ente banyak-banyak tobat ente ya. Gimana perasaannya? Hah? Apa-apaan nih? Langsung besok nggak mau ngaji lagi kepada ustaz tersebut mungkin. Ini mereka para sahabat Nabi digitukan oleh Nabi. Pada siapa mereka aja, Bang? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat beliau selain mereka yang telah berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdakwah di Mekah, berjuang dengan Nabi selama 10 tahun di Madinah, ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, haji bareng beliau, umrah bareng beliau, ya, ngaji sehari-hari sama beliau, salat 5 waktu di belakang beliau. Subhanallah. Bersamaan dengan itu Nabi memanggil mereka, wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Mereka bukan pelaku maksiat, mereka bukan orang yang keluar masuk diskotik, mereka bukan pemain sabu,
bukan koruptor, bukan penzina, tapi mereka adalah manusia yang paling bertakwa di atas permukaan bumi Allah setelah para nabi dan para rasul. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia, yang paling utama di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul. Bersamaan dengan itu, ketika Nabi memanggil mereka, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Karena aku sendiri bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Gak ada dari para sahabat Nabi yang baper. Terkadang sebagian kita hanya karena ustadznya sedikit tegas, keras bahasa dalam memberikan nasihat, langsung gak mau ngaji lagi. Sakit banget aku. Aduh, kenapa ya? Dari sudah semingguan nih gak enak bawaannya, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Ustadz kemarin berkata demikian kepada aku. Emangnya aku salah apa ya? Aku melakukan maksiat apa ya? Kenapa diberikan nasihat? Karena cinta. Nasihat itu adalah simbol kecintaan dan perhatian. Karena tidak setiap nasihat itu diberikan kepada orang yang dinasihati karena si penasihat menilai orang tersebut belum sempurna. Justru terkadang karena dia melihat orang tersebut sempurna, soleh, dia memberikan nasihat kepadanya agar tetap mempertahankan kesolehannya. Nabi manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Bersama dengan itu Allah katakan kepada beliau, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Bukan karena Nabi belum bertakwa kepada Allah, tetapi agar beliau mempertahankan ketakwaan yang ada tersebut dan menyempurnakannya. Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali masih digitukan oleh Nabi SAW. Gimana tuh? Lah kita sahabat Nabi bukan, ulama bukan, hafalan Al-Quran pun ya, dari dulu sampai sekarang kuliah Al-Kafirun aja terbolak-balik ya, sering kutukar-tukar ayatnya ya. Satu juz saja belum hafal-hafal. Hadis inamal a'mul binniyat pun udah 10 tahun ngaji juga belum lancar-lancar. Diberikan nasihat tersinggung. Diberikan nasihat antum begini, begitu dan seterusnya. Ya, enggak baik jamaah demikian. Itu bukan ciri seorang mukmin sejati. Coba kita renungi ayat Allah dalam surat Al-Hadid berikut ini. Dan akan saya bacakan beberapa faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Allah Jalla wa Ala berfirman, alam ya'nil ladzina amanu. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman, an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, untuk tunduk mengingat Allah. Sudah saatnya hati-hati mereka tunduk untuk mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab sebelumnya, Yahudi dan Nasara. Keras enggak nih bahasa? Pedas ya, Ma. Kalau ini bukan ayat Al-Quran atau bukan hadis Nabi yang semana ini, ada orang berkata kepada kita atau seorang ustadz berjumpa dengan kita memberikan nasihat, ente itu hidup di dunia jangan kayak Yahudi dan Nasrani ya. Gimana perasaannya? Ini ustadz atau apaan sih? Ya kan? Ada ustadz berikan nasihat kepada ente, dan itu bukan, seandainya itu bukan ayat dan hadis. Ente ini di dunia jangan kayak Yahudi dan Nasrani ente ya. Gimana perasaan antum? Hah? Pasti kita tersinggung, ya kan? Mungkin begitu dia turun dari mimbar, sendalnya udah hilang dan ban mobilnya udah kempes. Tapi ini ayat Al-Quran jemaah, yang berkata kepada kita, kalian yang beriman hidup di dunia ini jangan kayak Yahudi dan Nasrani. Itu adalah sang pencipta kita, Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin, Al-Ghaffar, At-Tawwad, pemilik surga dan neraka, dan yang akan mematikan kita. Ia yang berfirman kepada kita, kalian yang beriman jangan kayak Yahudi dan Nasrani di dunia ini. Ada apa dengan mereka? Allah katakan, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Semakin panjang bertambah umur mereka,
Semakin tua, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Ini teguran buat saya pribadi yang pertama kali dan jamaah sekalian yang ana cintai karena Allah. Sekarang coba kita muhasabah diri, introspeksi diri. Berapa tahun kita udah hijrah? Berapa tahun kita sudah mengaji? Apakah semakin lama kita mengaji, semakin disiplin tahajud kita? Dan semakin sering kita menangis di hadapan Allah, dan semakin sering kita menangis ketika berkhulwat dengan Allah, atau justru sebaliknya, di awal-awal ngaji dulu Masya Allah tahajudnya nggak pernah kurang dari 11 atau 13 rakaat. Begitu udah jadi ikhwan kibar dan berkibar-kibar, begitu udah jadi ikhwan kibar, tahajudnya tidak lebih dari 3 rakaat, atau bahkan tidak lebih dari 1 rakaat, karena hadis Nabi aujiru walau wahidah, witirlah walaupun 1 rakaat. Lebih dari 3 rakaat Ramadan setahun sekali, baru dapat 13 rakaat atau 11 rakaat. Itu pun cari paket hemat keliling kota Tangerang, mana sholat tarawih pakai paket hemat. Ini bahan muhasabah buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Semua kita pendosa. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena kita pendosa, karena kita yang masih banyak kekurangannya, untuk saling nasihat menasihati di antara kita. Allah katakan orang yang beriman itu hidupnya di dunia ini jangan kayak Yahudi dan Nasrani. Semakin tua, semakin berlanjut umurnya, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, semakin keras pula hatinya kepada Allah. Jangan ketika awal-awal ngaji mudah nangis. Setiap baca Al-Quran melewati ayat tentang surga dan neraka nangis, salat nangis, ya. Tetapi begitu sudah lama ngaji, justru salat tahajudnya sebulan sekali, itu pun cuma 3 rakaat, cuma 1 rakaat. Sedekahnya udah semakin malas, seakan-akan sedekah itu cuma untuk ikhwan junior. Ya ikhwan senior kibar nggak perlu sedekah lagi, udah banyak pahala zaman dahulu 10 tahun yang lalu. Nggak perlu sering baca Al-Quran lagi, nggak perlu puasa Senin Kamis lagi. Puasa Senin Kamis itu saya udah lakukan dulu 10 tahun yang lalu sebelum ente ngaji. Lah, yang menjadi patokan itu bukan bagaimana dulunya kita, tetapi bagaimana sekarangnya kita dan berakhirnya kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Orang yang paling mulia, yang paling banyak ibadahnya, yang paling sering menangisnya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling sering jihadnya, dan yang paling disiplin ibadahnya dari para sahabat Nabi adalah yang paling senior dari mereka, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kok ada pada sebagian kita yang paling junior, yang paling baru ngaji, itu yang paling semangat beribadah, yang paling sering menangis, paling mudah bersedekah, paling royal dalam di jalan Allah. Justru yang yang paling lama ngaji, paling males ngaji, paling jarang baca Al-Quran, paling jarang puasa sunnah, paling jarang sedekah. Seandainya itu terjadi pada diri kita, ingat saya mengatakan kita, kalimat kita mencakup mana, maka hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dan minta kepada Allah agar Allah mengubah keadaan kita. Allah katakan semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hatinya. Sekarang jamaah berapa kali sudah pintu taubat Allah berikan kepada kita, Allah bukakan untuk kita. Berapa kali kita mengalami insiden-insiden yang secara logika kita, secara hitungan-hitungan kita manusia, kita sebenarnya udah mati saat itu. Tapi sampai hari ini kita masih hidup. Berapa ratus orang meninggal karena COVID. Bahkan sebagian mereka tetangga dekat kita. Dan kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Berulang kali di antara kita naik turun pesawat. Dan insiden pesawat pun berulang kali terjadi di Indonesia dan di luar Indonesia. Dan kita masih selamat dan masih sehat sampai hari ini. Bukankah demikian? Terjadi tsunami, gempa bumi, insiden lalu lintas, dan berbagai teguran lainnya dari Allah. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak salat, berbakti kepada orang tua, memberikan kasih sayang kepada anak istri, dan berbagai kebaikan yang lainnya.
Kok justru semakin sering kesempatan taubat itu Allah berikan kepada kita, kita justru semakin jauh dari Allah. Semakin sulit menangis karena takut kepada Allah. Semakin bermudah-mudahan dengan maksiat. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Abdullah ibn al-Mubarak yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, perhatikan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna Allah istabta'a qulubal muhajirin fa'atabahum ala ra'si 13 min nuzulil Quran. Allah Jalla wa Ala menegur, memberikan teguran kepada kaum muhajirin. Padahal kalau kita baca perjuangan kaum muhajirin untuk Islam itu luar biasa, ya kan? 13 tahun ketika Nabi berdakwah di Mekah, di antara mereka ada yang dimutilasi, ada yang diludahi, ditampar, ditendang-tendang, diseret di tengah-tengah halayak manusia oleh kaum musyrikin karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bertauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai ada seorang wanita dari dari para sahabat Nabi yang bernama Sumayyah meninggal karena, mohon maaf, kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal. Tiada kesalahan yang boleh lakukan kecuali karena bertauhid, tidak lagi berbuat syirik dan mengikuti sunnah Rasulullah, dan tidak mau lagi melakukan ritual-ritual bid'ah. 13 tahun setelah mereka masuk Islam, turunlah ayat ini. Perhatikan, masih 13 tahun Islam, kalau bahasa orang sekarang masih mualaf. Ya kan, terkadang seorang ini kan, beliau mualaf Ustaz, padahal udah 20 tahun yang lalu Islam, masih dibilang mualaf. Lah kita lahir udah dalam keadaan Islam, ayah kita Islam, nenek kita Islam, nenek moyang kita Islam. Maka lebih tepat untuk diberikan teguran yang seperti ini. Para sahabat baru 13 tahun masuk Islam. Kaum muhajirin, Allah turunkan ayat ini. Bukankah sudah saatnya kalian yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang turun kepada kalian, dan jangan kalian menjadi seperti Yahudi dan Nasara yang semakin bertambah umurnya, semakin keras pula hatinya kepada Allah. Ini ayat, kata Abdullah bin Abbas, teguran dari Allah kepada kaum muhajirin. Padahal kaum muhajirin melakukan dosa apa coba? Justru mereka disiksa gara-gara bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi di Mekah. Betul? Mereka melakukan hijrah dari Mekah yang pertama kali ke mana? Ke Habasyah, Ethiopia. Ini hijrah yang terberat. Hijrah yang paling berat adalah hijrah mereka dari Mekah ke Ethiopia. Sebagian mereka membawa bayi ke suatu negara yang mereka tidak paham bahasa penduduknya, gak ada pekerjaan yang dijanjikan, tiada tempat yang dijanjikan untuk mereka. Harus melewati Laut Merah, salah satu laut terganas di muka bumi, karena satu tujuan, agar bisa mempertahankan iman. Karena Nabi khawatir kalau mereka masih terus tinggal di Mekah dan kaum musyrikin masih tetap menyiksa mereka, Nabi khawatir mereka tidak mampu, suatu saat tidak mampu lagi menahan siksaan tersebut sehingga mereka meninggalkan Islam. Setelah dari Habasyah, mereka hijrah lagi ke Madinah. Masih Allah turunkan, Allah katakan seperti ini kepada mereka. Kata Abdullah bin Abbas, ini teguran dari Allah untuk kaum muhajirin setelah 13 tahun mereka masuk Islam. Kaum muhajirin, tokoh yang paling mulianya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini tokohnya kaum muhajirin. Kata Abdullah bin Abbas, ini ayat turut teguran untuk mereka. Dalam berarti kan? Dalam ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang senior. Beliau masuk Islam bisa jumlah para sahabat Nabi belum lebih dari 10 orang. Ya. Belum lebih dari 10 orang. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma kana baina islamina wa baina na'atabana Allah bihadhihi al-ayah illa 40 sinin. Sungguh
jarak antara Islam kami dan turunnya ayat ini sebagai teguran dari Allah kepada kami. Lihat Abdullah bin Mas'ud, bahasa orang yang bersih hatinya, bahasa orang yang tawadhu. Jarak antara masuknya kami ke dalam Islam dan turunnya teguran dari Allah dalam ayat ini untuk kami, berarti memposisikan dirinya sebagai pendosa. Teguran Allah untuk kami, ya, bukan untuk orang lain. Beda dengan kita ngaji 1 jam, ada ayat hadis, ini full, alhamdulillah doi hadir, mudah-mudahan dapat hidayah. Keluarkan ustaznya, keluarkan hadis, alhamdulillah, lihat lagi kisah, alhamdulillah doi rupanya hadir, mudah-mudahan dia dengar, mudah-mudahan dia amalkan tuh ayat, mudah-mudahan keluar nanti dia berubah. Lah, yang untuk ente yang mana? 1 jam kajian hanya untuk orang lain, semua untuk ente tidak ada satupun. Kata Abdullah bin Mas'ud, jaraknya 4 tahun setelah kami masuk Islam. 4 tahun baru masuk Islam. 4 tahun setelah mereka masuk Islam turun ayat ini sebagai turun untuk kami. Padahal kan masih junior kan, baru 4 tahun. Sudah seperti ini seruan Allah kepada mereka. Sedangkan kita lahir udah Islam, orang tua kita Islam, nenek moyang kita Islam. Beralasan apa lagi? Oh, saya nggak tahu, umur anda udah 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun hidup dunia ini, nggak punya kesempatan untuk mempelajari hukum-hukum Allah. Sedangkan sekarang dunia mudah untuk mengetahui suatu maklumat. Naam ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena sudah masuknya waktu Isya, maka insyaallah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur seyoknya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga telah melaksanakan salat Isya berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Dan kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiya al-jannah." Man khafa adlaj, barang siapa yang takut maka dia akan akan melakukan perjalanannya di malam hari. Ini mana adlaj? Barang siapa yang takut terlambat atau telat sampai tujuannya, maka dia akan melakukan perjalanannya di malam hari. Wa man adlaj balaghal manzil. Dan barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, maka ia akan sampai ke tujuannya lebih cepat daripada yang melakukan perjalanannya di siang hari. Makna dari hadis ini, kata Syekh bin Baz dan para ulama yang mensyarahnya, Nabi SAW mengumpamakan perjalanan seorang mukmin menuju Allah Jalla wa'ala untuk meraih syurganya dan membebaskan dirinya dari neraka Allah Jalla wa'ala, seperti orang yang takut tidak sampai ke tujuannya. Dia ingin sampai ke tujuannya, ingin cepat tiba dan cepat sampai ke tempat tujuannya, maka dia pun melakukan perjalanan di malam hari. Karena perjalanan di malam hari ini akan lebih cepat daripada perjalanan di siang hari, karena beberapa faktor. Yang pertama, Nabi memberitakan di dalam beberapa hadis bahwasanya bumi di malam hari yuqwa, dilipat oleh Allah, sehingga jarak yang jauh menjadi lebih dekat dari ketimbang di siang hari. Yang kedua, seorang yang melakukan perjalanan di malam hari
dia akan lebih fokus ketimbang orang yang melakukan perjalanan di siang hari, sehingga dia tidak akan berhenti di tengah perjalanannya kecuali untuk suatu kebutuhan yang benar-benar ia butuhkan. Dan begitu dia selesai melaksanakannya, dia pun langsung kembali melanjutkan perjalanannya. Beda halnya dengan orang yang melakukan perjalanan di siang hari, dia akan tersibukkan dengan banyak pemandangan-pemandangan indah. Bahkan mungkin dia akan banyak berhenti di tengah-tengah perjalanannya karena pemandangan-pemandangan yang indah yang hendak ia lihat. Maka Nabi SAW mengibaratkan perjalanan seorang mukmin menuju Allah. Dia adalah seorang hamba yang selalu khawatir kalau tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa melihat wajah Allah, tidak bisa meraih syurga Allah, dan tidak dapat membebaskan dirinya dari neraka Allah. Takut terlambat bertaubat, takut mati dalam keadaan dia belum kembali kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah itu amatlah mahal. Ala inna sil'atallahi al jannah. Dan ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah yang amat mahal itu adalah syurganya. Syurga adalah impian setiap hamba. Cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah bagaimana ia bisa masuk ke dalam syurga Allah dan selamat dari nerakanya di hari kiamat kelak. Ini cita-cita seorang mukmin yang paling tinggi. Dan inilah yang paling memotivasi dia dalam beramal dan istiqamah di atas agama Allah. Demi Allah ayyuhal ikhwah wal akhwat, kalau kita tidak ingat syurga dan neraka, kalau kita tidak ingat alam barzah, nikmat dan azab kubur, demi Allah kita berat menggenggam sunnah ini. Mungkin sunnah ini akan mudah kita lepaskan. Hanya dengan sedikit ujian mungkin kita na'udzubillah akan murtad. Hanya dengan sedikit ujian mungkin kita akan berpindah dari tauhid ke syirik, dari sunnah kepada bid'ah, dan dari kesalehan kepada kemaksiatan. Dan itu yang terjadi pada sebagian besar umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Karena Nabi SAW telah memberitakan hal itu jauh hari sebelum beliau wafat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitana kaqita'il laylil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah. Karena fitnah kalau sudah penuh, sudah banyak, dia kaqita'il laylil muzlim. Dia bagaikan potongan-potongan malam yang amat gelap. Bagaimana seandainya seseorang keluar dari rumahnya melakukan suatu perjalanan di tengah-tengah malam yang gelap gulita? Apakah dia akan berjalan dengan santai, dengan penuh kepedean tanpa ada kewaspadaan? Tentunya tidak. Seperti itulah sikap seorang mukmin diibaratkan oleh Nabi di masa yang penuh fitnah. Kemudian Nabi mengatakan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada di antara mereka di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Dan cepatnya dia berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan ada di antara mereka di sore harinya masih mukmin, tetapi begitu masuk waktu pagi dia sudah dalam keadaan kafir. Sudah dalam keadaan kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, dunia ini semahal dan seindah apapun, dia tetap secuil dan tidak bernilai jika dibandingkan dengan akhirat. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat kecuali qalil, sedikit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya sebuah hadis yang luar biasa. Demi Allah jemaah, apabila hadis ini selalu hadir di dalam hati kita, maka insya Allah kita tidak akan mungkin rela menjadi hamba-hamba dunia.
Kita tidak akan rela diperbudak oleh dunia ini. Nabi bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qad wa hal marrat bika ni'matun qad? Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qad wa ma marrat bi ni'matun qad. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qad wa hal marrat bika bu'satun qad? Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu syarran qad wa ma marrat bi bu'satun qad. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia pada hari kiamat, dan saat itu orang yang paling kaya, orang yang paling nikmat ketika di dunia di akhirat kelak, dan dia sebagai penduduk dan penghuni neraka Allah. Bayangkan, ketika di dunia dia penduduk dunia yang paling nikmat hidup, paling kaya, paling sehat, paling tampan, paling ditakuti, paling disegani, paling tinggi popularitasnya, paling bagus karirnya. Dari seluruh sisi dunia dia penduduk dunia yang paling nikmat. Pada hari kiamat dia menjadi penghuni neraka Allah, bukan karena kekayaannya tentunya, karena surga dan karena miskin dan kekayaan itu tersendiri. Jika dilihat dari sisi kemiskinan dan kekayaan itu sendiri bukanlah sebagai pintu surga atau pintu neraka. Makanya para ulama katakan Allah tidak pernah memuji seseorang yang kaya karena kekayaannya, sebagaimana Allah tidak pernah mencela orang yang kaya karena kekayaannya. Demikian pula sebagaimana Allah tidak pernah mencela seorang miskin karena kemiskinannya, maka Allah juga tidak pernah memuji kemiskinannya. Jelas? Di hari kiamat dia menjadi penghuni neraka Allah, maka dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Ingat, Nabi menyebutkan sekali celupan. Setelah itu diangkat, belum dituangkan ke mulutnya nanah penghuni neraka atau siksaan yang lainnya. Dia baru dicelupkan ke dalamnya sekali celupan. Kemudian Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau hidup bahagia? Dan pernahkah engkau melihat kebaikan? Maka dia pun menjawab, wallahi wahai Rabbku, aku belum pernah hidup bahagia dan aku belum pernah melihat kebaikan. Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat seorang yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya menjadi lupa terhadap seluruh kenikmatan dunia yang pernah ia rasakan ketika di dunia. Hanya dengan sekali celupan ke dalam neraka Allah membuat seseorang yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling nikmat menjadi lupa terhadap seluruh kenikmatan dunia yang pernah ia rasakan. Kita di dunia ini, sebesar-besarnya musibah yang menimpa kita, walaupun kita benar-benar diuji oleh Allah, tetap kita masih bisa mengingat keindahan masa kaya dahulu, ya kan? Seandainya sekarang dia jatuh miskin, masih bisa mengingat masa kekayaan dulu, ya. Seandainya sekarang dia sedang menderita sakit, tetapi masih mampu mengingat betapa indahnya dulu ketika dia sehat. Tapi ingat, neraka Allah berbeda. Karena dahsyatnya azab di dalam neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat seorang hamba yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya menjadi lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia rasakan. Tetapi sebaliknya, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya, penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya, dan dia dari penduduk surga Allah di hari kiamat karena ketakwaannya. Bukan karena kemiskinannya, tetapi karena kesabaran dan ketakwaannya di atas kemiskinan. Maka dia pun dicelupkan ke dalam surga sidghatan, sekali celupan. Kemudian Allah berkata kepadanya, hal ra'aita min syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat? Wahai hambaku, pernahkah engkau melihat kejelekan? Wahai hambaku, pernahkah engkau hidup sengsara? Dia pun menjawab, wallahi wahai Rabbku, aku belum pernah hidup sengsara, aku belum pernah miskin, aku nggak pernah sakit, aku nggak pernah dibully, aku nggak pernah diusir, nggak pernah sengsara, dan tidak pernah melihat kejelekan.
karena sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh di dalam surganya, membuat seorang hamba yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya. Bayangkan, bukan sekedar di Tangerang, bukan sekedar orang yang paling sengsara di Tangerang, tetapi dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Setelah dicelupkan ke dalam surga, sekali celupan dia langsung lupa terhadap seluruh kesengsaraan yang pernah ia rasakan ketika di dunia. Hadis yang seperti ini apabila selalu hadir dalam hati seorang muslim dan muslimah, maka dia akan selalu semangat beribadah kepada Allah. Dia akan berani menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan menyuarakannya. Dia tidak akan berpaling darinya hanya karena dibuli, dicemoohi ataukah dicela oleh sebagian manusia. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena tidak ada pertanyaan yang naik. Ada hal yang disampaikan? Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.